Aman sambil bersolawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya fil qalb, di dalam hati ya. Kalau kita nggak biasa begitu salam Allahumma sholli ala Muhammad, bisa orang berapaan? Oh iya, bahasa kita. Kalau gimana? Gila kali ya, diam-diam aja Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malah kalau para ulama, para kiai begitu ketemu ya Rasulullah salamun alaik fi asani wa daradi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa daradi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani. Ada lagi kiai yang masuk kolam Badru alaina min saniyatil qada wajaba syukru ila majalillahi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaik. Insyaallah kita sama Fadina salaman ribet banyakan ya. Dan anak-anak kasih tahu tuh Bang Jayus, dia apa kan anak-anak kecil yang ngaji kan ratusan gitu. Nah, kalau salaman setiap ketemu 100 tangan dia lumayan bisa pingsan saya. Makanya jangan salaman mancing ya, takut kalau ini dilarang orang salaman, bukan dilarang salamannya, dilarang penyakitnya itu jangan sampai datang gara-gara. Nah, makanya kalau ada jemaah kan yang mengatakan habis sholat salaman nggak boleh, bid'ah. Waduh, itu terlalu apa ya? Ya kalau salaman nggak boleh, kalau main HP boleh. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini yang salah. Ya kalau orang yang nggak salaman, oke lah, nggak jadi soal. Emang Nabi yang melaksanakan itu. Tapi beliau tidak membatasi untuk umatnya setiap ketemu harus bersalaman. Maka insya Allah gara-gara salaman sambil bersalawat dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Amin ya Rabbal. Punya dosa apa banyak pengen diampuni, emang kenapa? Satu aja jawabannya. Kalau banyak dosa kadang-kadang banyak menemukan kesialan ya. Sial apa intinya? Apa kesialan? Sialan lu, kan enak banget tuh ngomong sialan lu. Nah, di antaranya penyebab sial itu adalah dosa ya. Saya ambil contoh hadis yang sering saya berikan juga, mudah-mudahan nggak salah. Inna rajul la yuhramur rizq bi-dzambin yusibu. Seorang laki-laki kadang-kadang diharamkan sama Allah untuk dapat rezeki gara-gara dosa yang sama-sama dia lakukan. Dan jelas dari hadis ini bahwa dosa itu kadang-kadang bisa menggugurkan datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah pagi hari ini kita diinayahi kembali sama Allah. Kita udah sama-sama saling bersalaman walaupun dalam hati dan bersalawat bareng, maka insya Allah dosa dan kesalahan yang tadi dari rumah masih nempel dalam diri kita gara-gara kita ngumpul semuanya diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diampuni dosa insya Allah itu kalimat sial akan Allah jauhkan dari kita. Amin ya Rabbal. Bentuknya apa sih? Anak ngelunya sialan ya?
sialan laki ya sialan bini bonteng main mata sialan apa lagi dagang nggak dapat untung malah kadang-kadang kesandung itu sialan ini baku kurang ajar bukan lu bukan lagi kurang ajar lu yang kadang lihat itu tidak kalimatnya Indonesia gelap kalau gelap oke apa lagi ya banyak kan udah bapak ibu sama-sama paham bahwa di antara penyebab sial adalah dosa Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira amin ya rabbal astaghfirullah rabbana ya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan insyaallah dikabul oleh Allah ya. Wah, pahabli taubatan gara-gara saya diampuni. Rabbi zidni ilman nafi'an gara-gara dosa diampuni mudah-mudahan Allah tambahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin. Wa wafiqni amalan tolong kasih kekuatan saya ya Allah untuk bisa beramal yang soleh. Sudah saya berikan doanya itu dari ulama. Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni itu belum kompak sih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni shalihan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang bagus dan kuatkan kami untuk bisa menggunakannya di hal-hal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu amalin itu ya. Jadi kalau lagi kan nggak salah. Saya mau ngomong kalau lagi iseng jangan. Ibadah kadang-kadang iseng gua mau ngaji Quran itu goblok sampai kesum-sum gitu. Abdullah ngaji Quran, Abdullah ibadah. Abdullah ngaji Quran, apa Abdullah dagang? Ngaji Quran. Gabung. Yang ngaji Quran siapa orangnya? Ada yang di pasar. Karena ada nggak yang jualan ayam sambil ngaji? Kayaknya belum lahir. Kalau zaman dulu iya. Banyak yang cerita baik. Dicari katanya pedagang wali semua kan. Gara-gara kalau seandainya nggak ngeladenin pelanggan dia ngaji Quran. Ya. Kayaknya kalau warung sambil ngaji Quran, banyakkan hatam Qurannya daripada ngaji, daripada ngelayaninnya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, yang jelas kita merasa bahagia, makanya setiap kita beres menit, langsung kita sambut alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa bi ni'matihi tatimmus. Apalagi juga itu, Allahumma thayyiban wasta'milna sholihan. Jadi kita bisa menggunakan segala kenikmatan untuk sholat itu kalau sama-sama diinayahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita tawassul ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana wa fil
بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لما جعل الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسب يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي wahai Tuhanku bil Mustafa ngandelin kedudukan ya rim'ah kebesaran Al-Mustafa orang yang yang pantas banget disebut Al-Mustafa. Apa Al-Mustafa maknanya? Al-Mustafa apa maknanya? Anda? Dengar? Nasib? Al-Mustafa apa maknanya? Saya bilang apa ya? Al-Mustafa itu manusia terpilih. Manusia kayak Nabi kan pantas banget. Jangan Mustafa berantem sama tetangga. Apalagi si Mustafa berapa sholat, waduh kacau. Mau bilang Mustafa pada saya kan nggak enak.
Jadi Al-Mustafa itu adalah orang yang terpilih. Siapa orang terpilih di hadapan Allah? Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kalau kita baca sambil baca salawat ke beliau, dosa kita diampuni sama Allah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan kebesaran Al-Mustafa, dengan kebesaran orang yang pantas dibilang manusia terpilih, dengan kebesaran manusia yang kata Allah Mustafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin, dia adalah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik apa balik? Nyala nih? Nyala. Kalau nyala bawa aku kegedean ya? Oh gede. Kita mau beli lagi. Sudah, balik ya Allah. Saya ini bicara depan ibu-ibu bapak-bapak, tapi hakikat hati saya ke kowe. Balik, apa arti balik? Sampaikan ya. Kata orang Priangan panggugikeun. Lamun orang kulon panggatangkeun. Ya. Tolong sampaikan ya Allah maqasidana. Maqasid itu jamak dari maksud. Kalau satu maksud, kalau dua maksudani, kalau banyak maqasid ya. Saya kalau ditanya maqasidah, apa tujuan, apa yang jadi keinginan kamu? Maqasid itu jangan kaget. Jamak dari maksud. Kalau maksud sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalau maqasid kan belum, ya, sebab mengapa dengan jamak. Oke. Ya Allah, dengan kebesaran kekasih-Mu, baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pantas banget dibilang Al-Mustafa. Ya, kenapa menjadi lo? Kata Allah, balik. Tolong sampaikan ya Allah segala maksud tujuan kami. Emang lu pengen apa? Banyak apa itu. Kalau saya itu sekarang sampai maghrib belum selesai, ya. Yang benar-benar mengganggu aja. Apa yang bangun lu? Saya kepengen Idul Adha jangan sampai nggak ngorban. Nah, ada nggak kira-kira yang punya pikiran gitu? Ada sekarang hidup saya, ya. Tadinya belum, nggak kepikiran belum. Haji lu, belum mampu saya. Minta mampu. Korban lu, belum punya kambingnya. Minta kembali. Nah, makanya sekarang saya kepengen supaya Allah menghasilkan tujuan kita, agar kita termasuk hamba-hamba yang bisa berkorban. Amin. Mending korban, mending dikorbanin. Ya, kemampuan korban dari siapa? Dari Allah. Makanya kita minta kepada Allah, pasaya maqasidana, ya Allah jadikan kami termasuk orang yang mampu berkorban. Berarti punya duit? Ya punya. Kalau nggak punya pakai apa? Pakai kambing, tapi emang kambing tetap sendiri. Kali malam-malam setengah dua, itu kan mungkin ya. Masalahnya kenapa? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak cerdas, emang kenapa itu yang termasuk yang berkorban? Ini ada yang kemarin belum saya tenangin. Azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirat matayakum, ya. Bahasa gagahnya, gedein lu punya hewan korban, ya. Jangan kebanyakan yang tadi kita udah biarin kecil nggak apa-apa, yang penting udah cukup syarat. Jangan, kalau bisa minta sama Allah, azimu, gedein hewan korbanmu. Fa innaha 'ala sirat matayakum. Pas kalian mau nyebrang di Siratul Mustaqim, itu yang namanya korban jadi kendaraan buat kita di akhirat. Kira-kira penting nggak? Aduh, jangan di akhirat
Di dunia aja punya mobil, nggak mau diam di rumah, mau kemana lu? Nggak mau mobil. Kalau udah setahun masih nyoba aja enak. Apalagi, jadi saya ngebayangin betapa indahnya kalau orang di akhirat punya kendaraan. Subhanallah. Syukur-syukur sama supir pribadi ya. Ternyata untuk menguasai satu kendaraan di akhirat bukan dikubur sama mobil, bukan. Walaupun ibu bapak wasiat juga tolong ntar kuburin gua sama mobil gua, ya di mana ada ceritanya. Stiker jelek aja ketinggalan diambil, ya. Kata banyak anaknya stiker ketinggalan, udah mah biar udah hancur ini. Jangan begitu, bapak lu mau udah nggak butuh, yang butuh kita. La ilaha illallah. Padahal yang beli dulu gua, kenapa ketinggalan di kuburan gua ambil? Lebih dari itu spring bed gua yang beli jutaan malah dipakai. Ada nggak kan? Ya. Nah sekarang udah kita persingkat. Jadi adanya saya dan kita semua kepengen berkorban. Kita kepengen pas di akhirat nanti mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kendaraan untuk berkeliling menikmati indahnya surga. Amin ya rabbal. Man qarraba qurbanan idza qama min qabrih. Kalau udah tua banyak lupa. Kirain belum. Kita tahunya udah 3 tahun. Salat bisa. Man qarraba qurbanan, barang siapa orang yang berkorban. Idza jama min qabri, apabila dia bangun dari kuburannya, ra'ahu qa'iman. Apa itu? Ra'ahu qa'iman ala ra'si qabri. Begitu bangun dari kematiannya, ngelihat di kepalanya ada kendaraan yang siap nganter dia kemana dia mau. Faidalahu sya'run min al-dhahab. Allah. Palanya persis kayak emas. Emas segede sapi, segede kepala sapi. Bapak-bapak ibu, ya Allah. Wa ainahu min yawaqitil jannah. Kedua matanya dari mutiara yang ada di surga. Uqurnahu min al-dhahab. Kemudian dia punya apa ini? Tanduk ya apa? Tanduk dari emas dari surga. Wa yaqulu man anta wa ayyu shay'in anta wa ma ra'aitu ahsana minka. Fa yaqulu ana qurbanak alladhi qarrabtani fid dunya thumma yaqul irkab ala dhahri, dan kita berangkat kemanapun engkau mau Allah. Ngomong-ngomong, gua mau nanya sama lu, apaan? Lu siapa? Lagi aja ya. Ya kalau di kuburan nggak ada lu. Mana anta? Lu siapa? Iya. Oh mana kan? Wa ayu sayin anta, dan lu apaan sini? Bikin gua tertarik aja. Waktu di dunia gua nggak punya emas. Jangan-jangan segede tanduk. Segede kubur lu belum pernah gua, ya. Wama ra'aitu ahsan minka, dan gua selama di dunia nggak lihat hewan yang lebih bagus dari lu. Fayaqul, maka itu si kurban menjawab, anak kurbanuk alladzi qarrabtani fid dunya. Aku adalah hewan kurbanmu yang engkau kurbankan di tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Dzul. Masih ada waktu ngumpul duit? Masih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya kepengen Bapak dan Ibu bukan hanya menerima kurban, kita yang akan berkorban biidznillah. Amin ya rabbal. Ya, itu tambahan. Apalagi kemarin kita sudah sama-sama diperingatkan sama para ulama. Kalau ada orang mana kemarin? Mangkana lahu
jangan salah baca. Falam yabih, falam yudhi. Artinya dari doha yudhi. Jadi alamatul jazmah harfil illah ya. Falam yudhi wal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Ngeri gua ngomong macam itu. Ngeri gua kalau sekarang gua punya duit ternyata nggak korban, ntar gua bisa bareng sama Donald Trump sama siapa itu lagi setan Yahoo ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang cuman apa? Kalau lu punya duit tapi nggak mau korban, udah percuma lu. Walaupun azan keras banget, nggak usah nyamperin musola gua, sebab Allah kagak mau nerima salat orang yang punya duit tapi nggak mau. Oh aduh, besok ramai menjadi kamu. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita yang dengar dapat inayah dan dapat hidayah dari Allah ya. Masih banyak sih para hadirin yang mengenai ini, tapi karena saya kepengen janji kemarin dosa ada 3 macam. Diampuni, tidak bisa diampuni, bisa diampuni tapi prosesnya harus melalui pembalasan ya. Nah ini lampun layut baru, lampun layut rapuh, walampun yuk baru. Ya udah itu udah diterangin. Sekarang mana tadi yang ini? Ya, kalau orang banyak berbuat kesalahan kepada sesama, Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin billahi ta'ala jalla wa ala nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassallallahu ta'ala wa salamu ala asyrafil anbiya'illah والمرسلين حبيبنا وسيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده وعلمائه وأتباعه أجمعين. قال أئمتنا في كتبهم رحمهم الله تعالى ورحمه الله جميع شيوخنا رحمة واسعة وأعاد الله علينا بركاتهم وأسرارهم ومن أنوارهم وعلومهم ومن نفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ونسأل الله بجاههم أن يشفينا ربنا من الأمراض كلها شفاء دائما عاجلا عاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا علا، وأن يسعدنا ربنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا، وأن يرزقنا جميع مقاصدنا الدينية والدنيوية والأخروية، ويفتح الله علينا وعلى أولادنا وذرياتنا وعلى تلاميذنا وجماعاتنا المحبين المطيعين الخالدين في المحبة والعارفين، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا وإياهم التفسير والتأويل، ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل، ويرزقنا وإياهم كمال الإخلاص واليقين وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول عمر في طاعة الله وفي اتباع سنن رسوله، على هذه النية وعلى كل نية حسنة وصالحة، وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ikhwanina wa akhawatina, untuk saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, Allah berikan kepada mereka hajjun mabrur, sa'yun maskur, dhunubun maghfurah, wa tijarah lam tabur bi rahmatillahi ta'ala wa bi karamih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Amin. Ada laporan apapun yang Abi lakukan di mana di majlis ada apa nih kalau dikirim berita pakai apa ini? Informasi Ada status. ada statusnya. Saya udah baca. Berarti lu nggak ngaji nggak di rumah aja saya. Ini termasuk nggak ngaji belum bangga. Ya udah mau dilaporin mau nggak sama yang punya HP cuma bukan urusan saya. Saya beribadah hanya sholat, nusuki mahya ya mamati. Termasuk saya doain yang pada haji, bukan saya pengen hadiah korban, korban saya banyak. Ya. Kalau mau beli saya keluarin. Ya. Siwak saya banyak. Apalagi yang berikan biasa di bawah ya. Yang saya masih butuhkan adalah pahala, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca Allah berikan kepada kita segala keinginan, amin. Setiap kita berbuat dosa maka dengan ngaji hari Minggu, hari Ahad itu dosa diampuni kembali sama Allah. Cuma kita bisa rangin. Jangan hari Ahad pagi-pagi berantem mengalami. Kenapa ngaji? Orang tadi salah paham, kirain buah apa namanya gula, nggak taunya garam. Akhirnya tuh kopi bapaknya anak-anak gua garamin, marah dia. Ya iyalah, nggak sekadang racun aja lah ya. Oke, hadirin hadirat banyak gangguan ya. Kadang-kadang cuma mau ngaji diajak ngewesan, mau ngaji diajak tetangga kondangan, macam-macam setan paling bisa emang ya. Oke, saya kepengen bapak-bapak, ibu-ibu termasuk ya. Kalau saya nggak pernah lepas musikum munafik kita pokok ya. Saya wasiat kepada diri saya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk menghindari dosa yang tiga macam ya, yang tidak diampuni, yang diampuni dan yang diampuni melalui pembalasan ya. Balasan benar. Bahkan saya kemarin teringat kepada sabda baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini ya dari Abu Hurairah, benar. Ya benar. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah satu ahlus sunnah ya, yang hidupnya di emperan masjid. Berarti beliau bukan orang mewah ya, tapi mewahnya karena banyak meriwayatkan hadis baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya Sayyidina Abu Bakar, lain halnya Sayyidina Umar, lain halnya Sayyidina Utsman, lain halnya Sayyidina Ali. Mereka merupakan orang-orang yang beribadah kepada Allah dan punya kekayaan yang berlebih. Abu Hurairah subhanallah paling banyak meriwayatkan hadis, tapi sejarahnya beliau ahlus sunnah, diamnya di emperan Masjid Nabawi ya. Ya Bapak bisa bayangin, jangan bayangin masjid sekarang ya. Kalau sekarang udah mewah. Dulu di zaman baginda Rasul kelapa korma menjadi gentengnya ya. Kemudian pohon korma menjadi tiangnya. Sementara yang mengisi manusia yang termulia adalah baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang gentengnya mahal, keramiknya paling mahal, yang sholatnya kadang-kadang ya. Maghrib sholat, subuh pasti enggak. Subuh sholat, zuhur nggak tahu di mana ya. Jadi walaupun 5 waktu ternyata baru dalam kalimatnya
aja. Di antara kita belum bisa istiqomah tuh 5-5-nya. Aduh, masya Allah, kenapa kok? Tadi anak saya mau zuhur bareng di masjid. Emang kenapa? Tadi mau subuh bareng, sekarang nggak bisa. Kenapa? Pinggang sakit. Nah, lain lagi tuh ya. Jadi oleh karena itu kita minta kepada Allah agar perintah Allah kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, di sini saya kepengen apa bahasa anak sharing ya. Jadi bagi pengetahuan yang pernah saya terima dari guru saya yang mulia, yang mudah-mudahan mulia di dunia, mulia di akhirat ya. Insya Allah ketemu lagi dengan beliau nanti di surga. Amin ya rabbal. Yaitu satu hadis yang diucapkan oleh baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diantara sahabat saat beliau ucapin ini ada satu sahabat yang soleh banget, yaitu namanya Abu Hurairah. Nama benernya Abdurrahman bin Sakhr ya, Abdurrahman bin Sakhr. Nama lu siapa sih? Soleh. Kok dipanggil Leong panggilan ya? Nama lu siapa? Roni. Kok orang-orang manggil Boang? Nah itu ya. Mana? Muhari dipanggil Bila. Almarhum siapa itu? Adalah, udah. Ini mirip Abu Hurairah itu. Udah nggak usah cerita lagi, udah sering. Kata beliau begini, Minuddin, bagaimana Bang? Ya, kita abahin Abu Hurairah. Mudah-mudahan di surga termasuk yang ngasuh kita nanti, insya Allah ya. Kemana lagi Pak? Ayo jalan-jalan. Sama siapa Pak? Kalau sendiri nggak enak, lo ajak bidadari yang mana kek? Lu gaet dia. Kata beliau, anak sesungguhnya ya, sengaja saya terjemahin pelan-pelan biar sering. Anak sesungguhnya kami, sesungguhnya saya, annahu sesungguhnya dia, annaha sesungguhnya dia perempuan, annakum sesungguhnya kamu sekalian, annahunna sesungguhnya mereka perempuan semuanya. Di sini ternyata hanya anak, tidak ada anak, tidak ada kaknya, tidak ada hunya, tidak ada kumnya, hanya anak, berarti sesungguhnya. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya apa Pak? Baginda Rasul Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul itu utusan Allah, jadi sesungguhnya utusan Allah yang terakhir, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, alaika Kalau pengen duduk berdampingan dengan Prabowo, maka kudu
MBG. Ya. Udah, saya sudah tukang murah. Ya. Setiap minggu minta MBG. Kok jadi bohong? Orang yang maksud saya begini, kalau bapak-bapak ibu-ibu suatu saat ada Prabowo berkunjung, kita dipanggil suruh duduk di sampingnya, kira-kira bangga nggak? Waduh, bangga langsung jempol tangan, hebat kamu ya berdampingan sama Prabowo. Nah, sekarang ada yang lebih membanggakan, bisa berdampingan dengan baginda Rasul Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya kalau pengen dekat sama Prabowo kudu setuju sama MBG, ya jangan sampai kayak buruh kemarin. Bagaimana MBG manfaat enggak gitu. Ya. Nah, aku tahu aja YouTube. Ya sakit, jadi nggak ada yang lihat ya YouTube. Merasa kenyang ngaji Quran, merasa cukup ngaji kitab, YouTube. Anak-anak berusia sekarang ini iya sekarang udah Oke, jadi kalau pengen berdampingan dengan baginda Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menjadi orang yang terbanyak ya, yang ompong susah nih, yang terbanyak bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ribet yang panjang-panjang, yang malaikat tinggal aja sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jangan sampai baca maulid, baca salawat tungguin maulid ya. Kata Nabi, satu-satunya yang diciptakan langsung dari cahaya nasi. Maka orang yang mau makan nasi, biar kelihatan berterima kasihnya sebelum makan bersalawat. Yo, saya bertanya, siapa di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang setiap mau makan salawat? Belum ada, Bang. Ngaji mau udah puluhan tahun salawat, masih ketinggalan ya. Oke, kita kembali. Baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abu Hurairah nih, Aminuddin, wahai murid ibu tercinta, kata Abu Hurairah nih, saya lagi depan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua sahabat dulu saya. Ya. Amin apa? Amin. Begini ya Aminuddin, apa? Berkata siapa Abu Hurairah berkata begini, atadruna manil muflis. Emak ini mbak ya, yang saya hafal dari kitab-kitab ini Sahih Muslim ini, yang jadi patokan ini Sahih Muslim. Mungkin bapak ibu sudah dengar Sahih Muslim, lihat tuh, lihat ke depan ini kitabnya, ya Sahih Muslim, tuh lihat ini kitabnya, ya bukan katanya. Jadi saya baca kitabnya Sahih Muslim ya. Sahih yang ngumpulin hadis, yang sama-sama ngumpulinnya adalah seorang imam ya. Dua imam yang paling masyhur. Yang pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim. Nah ini Imam Muslim ya yang meriwayatin. Atadruna manil muflis. Kalau riwayat lain man ya. Kalau di sini mal muflis. Atadruna, ngerti atadruna? A itu artinya apakah? A itu artinya apakah? Baca Quran dah, banyak kalimat A. Banyak. Banyak. Aro aital. Ayo apa lagi? Allah. Ya aja. Alam nasroh. Alam karo. Alam ya'lam bi anna Allah. Alam ya'lam. Ya udah kebanyakan udah semua. Pokoknya setiap A itu artinya A.
Ambil contoh dikasih enggak? Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawa'un buat mereka sama, mereka siapa? Orang kafir. Apakah anzartahum kamu berikan kepada mereka berita duka, amlam tunzirhum, atau kamu tidak nasihati mereka, la yu'minun, selamanya mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah kecuali yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita persempit, orang yang tidak dapat hidayah jangan-jangan kafir. Kata RW, warga saya aku ada yang bandel, wajar, berarti dia tidak dapat hidayah. Lebih kecil lagi RT keluh, di RT saya abi ya Allah sudah nggak dapat jemaah, termasuk RT-nya. Mana RT ada? Jayus dengerin. Kan banyak yang betul, waduh saya susah ngajak keluarga berjamaah. Memang kenapa? Sayanya belum berjamaah. Igor, persempit lagi. Saya punya anak banyak banget, tapi satu nggak ada yang mau ngikutin saya. Ikut mana? Ke masjid. Ya itu. A'anzartahum amlam tunzirhum, ya. Bini saya suruh kandungan mulawan minta cerai. Tapi sayang saya kalah kan, dia nama lah. Mau telanjang dia yang penting malam sama gua. Ya. Nah itu artinya wasawaun. Kan sering dibaca kan? Ngerti mana enggak wasawaun alaihim. Pasti lu juga susah diajak kalau nggak dapat hidayah. Termasuk lu kalau nggak dihidayahi nggak mungkin bisa, ya. Gara-gara ada undangan, akhirnya ngaji ditinggal, ya. Nggak enak sama Abi berapa gua, ya nggak enak sama Abi berangkat aja ngomong apa kosong, ya. Oke lah, udah terus. Ada terus. Daro yadri itu sama dengan alimaya lamu, ya. Jadi kalau pakai bahasa lain, atadruna, ata'lamuna, ata'rifuna, boleh, ya. Artinya apakah tadruna, tahu kamu. Jadi ini dari baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuknya pertanyaan kepada sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Abu Hurairah termasuk yang lainnya. Apa lu pada tahu soal apa Rasul? Mal muflis, siapa orang yang disebut apa kemarin bangkrut, ya. Siapa orang yang bisa dikategorikan orang bangkrut. Jadi muflis itu pernah punya tapi nggak akhirnya hilang kepunyaannya, itu kan bangkrut, ya. Lain kalau fakir emang nggak punya dari awal, ya. Mendingan muflis, mending fakir, nggak ada yang mending. Kadang-kadang ada mendingan fakir dari pertama dah, daripada gua pernah jaya kemudian jatuh. Ya mendingan nggak jatuh. Kadang-kadang pilihan kata itu kadang-kadang salah, ya. Enakan fakir dari pertama daripada pernah di atas jatuh. Ya nggak ada yang enak, ya. Emang enak dari pertama fakir enak, nggak enak. Kemudian di tengah-tengah kehidupan jatuh, ya nggak enak. Nah sekarang dipertanyakan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali meledek, ya Rasulullah, ada apa wahai Rasul? Aku mau tanya, atadruna mal muflis. Aku mau tanya siapa gerangan di antara kita yang dikategorikan orang bangkrut. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jauh dari muflis nih. Amin ya rabbal alamin. Yang rusak ya. Para sahabat menjawab, ya apa namanya, jawabannya ya normatif, ya. Manusiawi dah, ya. Ya kalau ngomong yang mohon maaf Rasul, kalau saya harus menjawab orang yang bangkrut itu al-muflis rina. Berarti, ya. Ini bukan kata orang, langsung kitabnya. Jadi kalau ada orang
itu Ustaz, itu Aminuddin dari mana ini? Kitabnya tunjukin ada ya. Dari mana ini ambil? Dari Mekah ya. Beli ini enggak dibeli. Qalu berkata mereka. Mereka siapa? Para sahabat. Kalau tadi qala bersabda baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei Ali, hei Akbar, hei Marwan, saya nih. Tahu nggak lu kira-kira siapa yang bangkrut di antara kita? Jawabannya pasti yang punya duit sih, pasti gitu kan? Yang punya duit itu orang bangkrut. Enggak, kata Nabi. Kalau kita ceritain dulu para sahabat jawabnya apa? Al-muflis, orang yang bangkrut. Fina bahasa Arab ini, bukan fina bangkrutnya tak. Fina ya. Di antara kita nih, di dalam kita yang pantas dibilang bangkrut, man, orang yang atau barang siapa orang yang la dirham, tidak punya uang, la dirham malahu, tidak uang baginya, wala mata, dan tidak ada kekayaan. Nah, itu jawaban sahabat ya. Jadi kalau pakai bahasa kamu ini, yang bangkrut mah yang kagak gablek duit sama kagak gablek sertifikat. Apa mata itu apa? Barang berharga ya. Kompak itu semuanya dijawab begitu para sahabat ya. Ya bapak-bapak, ibu-ibu juga pasti kalau bertanya Aminuddin, menurut lu yang bangkrut siapa? Yang punya duit ya Rasul? Kata Nabi, enggak, bukan itu. Faqala, nah perhatiin ya. Jangan sampai duit punya, kekayaan ada, tapi dibilang bangkrut di hari kiamat ya. Innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut, min ummati, dari sebagian umatku. Benar ya? Oh, ada ini, ada apa namanya, ada koma. Min ummati, koma. Dari umatku ada manusia-manusia yang pantas dibilang mereka itu adalah orang-orang bangkrut. Yang bagaimana Rasul? Ya'ti yaumal qiyamah. Allah, ini ya. Ya'ti, perhatiin. Ya'ti datang. Ya, ya'ti datang. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Itu anak hari kiamat datang menghadap Allah disolatin dengan banyak sholat, wasiyamin, macam-macam puasa, wazakatin, dan zakat, wayati, dan dia datang hari kiamat. Qad syatama hadza. Takut saya ingat ada yang mudah-mudahan jawab dia Allah. Satam ya. Udah yang tahu diam-diam. Satam itu kurang bagus ya. Satam itu artinya apa? Anda telah mencaci maki. Nama lu siapa? Satam, buat orang nyati. Udah diam-diam dah ya. Yang punya nama itu yakin nggak ngerti apa namanya, nggak ngerti mana, yang mudah-mudahan diampuni Allah ya. Qad syatama hadza wa qadhafa, nuding hadza, ini, wa akala, dan telah memakan malah hadza, harta si ini, wa safaka dama hadza, panjang amat di 9 lewat ini, wa safaka hadza, dan telah mengalirkan darah sini, wa daraba hadza, dan telah mukul sini. Balik yang dikatakan innalillah, mudah-mudahan kita nggak termasuk ini, amin ya Allah. Innal muflis, kata Nabi, orang yang moka itu, orang yang bangkrut itu hari kiamat, umatku itu umatku, bukan umat Nabi lain. Ya'ti yaumul qiyamah, dia datang menghadap kepada Allah dengan macam-macam sholat, dari mulai
kita itu udah sholat ya. Sholat mutlak dulu dah. Sholat mutlak. Begitu mau subuh, tahajud beres, witir beres langsung mau qobliyah subuh, bilang qobliyah tapi nggak ada ba'diyahnya. Sholat sebelum subuh. Habis subuh ntar sampai matahari keluar, sholat lagi isyraq. Jangan-jangan ngamalin, menyebut namanya aja kalau isyraq, beres isyraq, duha, beres duha ntar berarti qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur 4. Setelah zuhur ada ba'diyah sampai ntar qobliyah asar ya. Qobliyah maghrib, qobliyah ba'diyah maghrib, awabin, ada salat ini, ada qobliyah isya, ba'diyah isya. Nah itu semuanya dikerjain. Belum yang namanya salat sunnah wudu ya. Salat sunnah wudu sudah ngerjain. Alhamdulillah ya. Sayyidina Bilal, kata Nabi, gua heran malu. Kenapa Rasul kata Sayyidina Bilal? Lu kan masih di dunia, tapi suara sendal lu udah surga. Lu gak yakin mau masuk surga pasti. Para sahabat lain penasaran. Bilal begitu agungnya ya. Dikatakan oleh baginda Rasul padahal masih hidup udah di surga keluar sendalnya. Itu kita rame-rame ke Bilal ya. Mau ngapain, nanya penyebabnya apa? Bilal, tolong kasih tahu kami dong, di mana bisa kayak kamu? Kayak gimana? Kan kata Nabi walaupun lu masih hidup, tapi udah dinyatakan ada di surga. Nggak ada, perasaan gua biasa aja. Kayak anak sekarang langsung ngebangga, gua nggak mungkin ke neraka. Kata Sayyidina Bilal, nggak ada sih, setahu saya, cuman saya ngamalin sabda Rasul. Kata Nabi, kalau ada orang habis wudu sholat 2 rakaat, insya Allah itu anak akan ditempatkan di dalam surga. Selama ini mata waktu itu tidak pernah aku wudu, kecuali setelah wudu saya sholat 2 rakaat. Namanya sholat syukur wudu. Ada bilang sholat sunnah wudu. Nah 2 rakaat saja kuliah amal dilakukannya setelah wudu ya. Gimana Baitullah Ali? Udah semuanya biasa? Insya Allah pasti ada 2, biasa ngerjain, biasa nggak ngerjain. Yang biasa ngerjain mudah-mudahan ditambahin ya sama Allah. Yang belum ngerjain coba dah sekali-sekali ya buat percobaan dah ya. Gimana sih rasanya, manis atau gimana gitu. Kalau sudah wudu ya. Usolli sunnatal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun antum apa? Qul rakaat keduanya kulhu. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke HP lagi lah. Aku nyoba namanya dia ya. Kalau gua main game belum sholat sunnah ya. Sholat sunnah sebentar ya. Enak percaya sama saya. Kemudian, kemana tadi? Apa yang lagi? Nak Sayyidina Bilal. Jadi ada orang sekarang di hari kiamat, Masya Allah, amalnya bukan main. Macam-macam sholat dia kerjain. Wasyamin. Macam-macam. Sekarang tanggal berapa? Yang dekat banget pelaksanaan puasa dari sekarang apa? Tarwiyah sama Arafah. Tarwiyah tanggal 8, Arafah tanggal 9 ya. Jangan terlalu soleh. Tanggal 10, 11, 12 itu namanya terlalu soleh. Ya, 9, 10. Ada hadisnya, ntar saya baca. Minggu besok, Ahad besok udah ini belum? Belum. Ayat, ntar saya baca. Ada sunnah tarwiyah, ada sunnah Arafah ya. Tarwiyah artinya gara-gara Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina Muhammadin assalatu wassalam ngimpi, ya bunayya inni ara fil manami apa anni azbahuka fanzur madza tara satajiduni
Allahu minas sabirin. Nabi Ibrahim pagi-pagi manggil anaknya, anak tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Ismail, ada apa, Mbak? Gua semalam mimpi. Lu tahu kan kalau mimpi seorang nabi perintah. Mimpi apa, Mbak? Mimpi ngebunuh lu. Gimana pendapat lu? Faktor marah taruh, nanti dia kalau perintah Allah, ya udah laksanain, Mbak. Saya kan hamba Allah, nyawa saya buat Allah. Ada anak begitu sekarang. Sudah nyantren aja susah, nyantren lu, nggak ada ijazahnya, nggak bisa kerja. Ntar kalau nggak kerja nggak terjadi. Kalau nggak punya gaji ntar gimana akan? La ilaha illallah, terlalu jauh ya. Ya ternyata yang ada di depan ibu nggak punya ijazah, kan sering nggak bilang ijazah SD saya hilang dibawa tikus, mana tahu. Alhamdulillah hari ini juga saya dapat rezeki banyak kalau pada ngisi kotak ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Apa itu tadi, apa yang mau saya ceritakan apa? Salat sunnah wudu Mas Liling dari sekali-kali coba yuk. Coba aja tiap hari ya 5 kali sholat, 5 kali mau zuhur wudu nggak? Wudu sebelum kuliah sholat sunnah wudu dulu. Terasa udah batal lagi ya, emang batal tidak begitu ya. Dan sebelum kuliah asar ya sholat sunnah wudu lagi. Berarti kalau kita setiap wudu, setiap sholat wudu berarti 5 kali sholat sunnah wudu. Berapa hari kita sehari? Alhamdulillah total belum sama sekali ya. Pilih kira-kira mana ya, supaya kita mendapat janji baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kali ke yang bangkrut. Orang bangkrut itu yang datang menghadap Allah dengan macam-macam sholat, wasiyamin dengan macam-macam puasa. Kecuali puasa anak muda dulu suka muasain cewek ya, dan lagi cuma puasa kadir dan dengan macam-macam zakat duit, zakat sapi, zakat kambing, banyak banget hartanya. Tapi sayang jadi itu anak yang tadinya sholatnya banyak, yang tadi puasanya macam-macam, yang doyannya emang zakat, yang umrohnya tiap bulan, yang korbannya setiap tahun, dan macam-macam ibadah. Sayang, jadi dia datang menghadap Allah dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan macam-macam ibadah. Cuman sayang kode syata mahala, itu anak waktu hidupnya doyan syatam. Kod sungguh telah syatama mencaci itu orang, hala ini orang ini temennya ya. Jadi salatnya rajin, zakatnya rajin, puasanya rajin, ibadah yang lainnya rajin, cuma nyaci maki tetangganya juga rajin. Jelas? Jangan macam-macam sama gua lu kan bisa jadi itu gua kan lu macam-macam ada, pokoknya syatan ya. Semua dicaci, semua dimaki. Jangan lu, monyet, kurang ajar lu. Jadi ya kita lihat aja. Yang penting jangan sampai syatama ya. Kemudian waqadha hadza, waqadha nuding. Itu anak yang punya laki, tapi bisa bunting lo yang buntingin lo. Anak lagi duduk di ruang tamu, laki lu iya tuh, awas dia tuh. Laki nyebut bini, wah bini gua kurang ajar, selingkuh mulu, hati-hati ya. Padahal sholatnya banyak, zakatnya banyak, hajinya banyak, ibadah yang lainnya banyak. Cuman doyannya nyaci maki, nuding orang, wow goroba hadza. Dan itu anak wogoroba, apa goroba? Telah memukul itu anak siapa ada. Jadi maki-maki juga, kemudian nuding orang juga, mukul orang juga, pokoknya hubungan
dengan manusia tidak beres. Hablum minallah rapi, tapi tidak rapi hablum minannas. Ada yang begitu? Pasti ada ya, makanya hati-hati. Kadang-kadang di antara kita salut gua sama kemampuannya Raden cuma mulutnya. Nah, hati-hati ya. Jadi itu bisa-bisa ntar termasuk kategori muflis. Apa muflis? Bokeh. Kok bisa bokeh? Ntar belum lanjut. Wa gharabaha dan dia doyan memukul tetangganya. Nah, kemudian akhirnya bagaimana nasibnya? Fayu'ta hadza min hasanatih. Kebaikannya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Wa hadza min hasanatih. Yang ini dari kebaikannya. Jadi kebaikan-kebaikan yang pernah dia kumpulin akhirnya dianugerahkan oleh Allah kepada orang yang disakiti. Maka mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk yang rajin ibadah dan tidak menyakiti orang lain. Amin ya rabbal. Pribadi saya umpama ada yang pernah saya sakitin, maka sekarang saya minta maaf lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira memaafkan saya? Memaafkan saya? Insya Allah. Jadi karena memaafkan, yang lain-lainnya bagaimana minggu besok ya. Sekarang cukup sampai di sini. Jadi saya sudah punya bekal dimaafkan oleh jamaah. Walaupun kadang-kadang ngomong saya kurang beres, insya Allah memaafkan. Lagi memaafkan. Ya Allah Engkau maha mendengar. Berarti kesalahan Amin itu sudah dimaafkan oleh jemaah yang lainnya. Insya karena saya sudah dimaafkan, berarti saya sudah bersih. Kebersihan ini akan saya bawa istirahat di rumah ya, sampai ketemu lagi minggu yang akan datang atau ahad yang akan datang. Mudah-mudahan pengajian kita senantiasa menyebabkan kita semua sama-sama diperhatikan oleh Allah dan menyebabkan kita semua jadi hamba yang beribadah dengan baik kepada Allah. Segala dosa dan kesalahan senantiasa diampuni oleh Allah dan kita termasuk orang yang bertobat dari segala dosa dan kesalahan yang pada akhirnya kita akan bisa sama-sama di dalam surga bersama para muslimin muslimah dengan syafaat daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'as syan wa taraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'as syan wa taraji ya
هم أمل الأرض فاتكلي الله سلام عليك الدرجيان بين المصطفى الطوري هم أمل الأرض فاتكلي الله سلام عليك الشان والدرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Akhirnya saya minta maaf dan segala kesalahan. Ketemu lagi insyaallah hari Ahad yang akan datang. Syekh Hatim wa lutfi wa afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waduh, Bang Eli udah buru-buru aja.